Bayangkan kamu melihat postingan seorang perempuan di Instagram. Dia tampil sangat sopan, berhijab, baju longgar, bahkan tidak ada lekuk tubuh yang menonjol. Dia hanya sedang duduk santai di kafe. Tapi, begitu kamu buka kolom komentarnya, isinya justru sampah visual. Kalimat-kalimat kotor yang menjurus ke aktivitas seksual. Seolah-olah foto perempuan berpakaian tertutup itu adalah pemicu gairah yang liar. Kita sering mendengar argumen, makanya pakai baju tertutup biar nggak digoda. Tapi kenyataannya, korban pelecehan justru banyak yang berpakaian sangat sopan. Di video kali ini kita akan bedah rahasia gelap di balik psikologi para pelaku pelecehan verbal di media sosial. Kita bakal lihat kenapa mata mereka tetap lapar meski objeknya tertutup. Gimana pornografi merusak cara kerja otak mereka, dan bukti ilmiah kalau pakaian bukanlah penyebab utama pelecehan. Setelah nonton ini, kamu bakal dapat perspektif baru yang bikin kamu sadar bahwa masalahnya bukan di bajunya, tapi di isi kepalanya. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Mari kita bedah kegilaan ini. Alasan pertama kenapa hal ini terjadi adalah karena fenomena yang disebut sexual objectification. Dalam psikologi, ini adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi melihat orang lain sebagai manusia yang punya perasaan, pikiran, atau martabat. Mereka hanya melihat potongan tubuh. Bagi para komentator sampah ini, hijab atau baju longgar bukan simbol kehormatan yang harus dihormati. Sebaliknya, otak mereka yang sudah terdistorsi akan mencari celah sekecil apapun, bahkan hanya sekadar tonjolan kecil atau bayangan untuk dijadikan bahan imajinasi seksual. Mereka melakukan pemotongan fungsi manusia. Perempuan itu bukan lagi subjek yang sedang ngopi di kafe, tapi hanya sekadar alat untuk memenuhi fantasi mereka. Nah, tapi ada satu pertanyaan besar. Kenapa justru foto yang tertutup seringkali memicu komentar yang jauh lebih liar daripada foto yang terbuka? Ada sebuah teori psikologi menarik tentang imaginary completion yang menjelaskan kenapa otak pelaku justru bekerja lebih keras saat objeknya tersembunyi. Kita akan bahas bagaimana imajinasi paksa ini bekerja nanti di bagian akhir, tapi sebelum itu mari kita lihat gimana pornografi merusak filter malu di otak mereka. Kenapa orang berani ngetik "crot" atau "pagi-pagi tegang" di akun orang yang nggak mereka kenal? Salah satu penyebab ilmiahnya adalah paparan pornografi yang berlebihan. Studi menunjukkan bahwa konsumsi pornografi secara terus-menerus bisa menyebabkan desensitisasi. Otak mereka butuh rangsangan yang lebih banyak atau imajinasi yang lebih aneh untuk merasa puas. Selain itu, bagian otak yang bernama prefrontal cortex yang fungsinya mengontrol impuls dan rasa malu bisa mengalami penurunan aktivitas. Akibatnya mereka kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang pantas diucapkan di ruang publik dan mana yang tidak. Mereka bertindak hanya berdasarkan dorongan insting tanpa filter moral sedikit pun. Banyak orang, terutama pelaku, bersembunyi di balik mitos bahwa pakaian adalah penyebab pelecehan. Dalam sosiologi, ini disebut rape myth acceptance. Mereka percaya kalau perempuan berpakaian tertutup, mereka aman. Tapi saat pelecehan tetap terjadi pada perempuan tertutup, otak pelaku akan melakukan pembelaan diri dengan mencari kesalahan kecil pada korban. Ah, itu dadanya masih kelihatan dikit. Atau, gayanya memancing. Ini adalah cara mereka untuk menjustifikasi perilaku menyimpang mereka agar tidak merasa bersalah. Padahal, data menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi pada semua jenis pakaian, mulai dari seragam sekolah hingga pakaian kerja yang sangat formal. Teman-teman, kita harus paham satu hal penting. Menghargai perempuan bukan karena dia berpakaian tertutup, tapi karena dia adalah manusia. Kalau kita baru bisa menghormati perempuan saat dia pakai baju tertutup, berarti ada yang salah dengan kemanusiaan kita. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh berapa meter kain yang dia pakai, tapi pelecehan ditentukan oleh seberapa rendah kualitas pikiran pelakunya. Kita jangan terjebak menyalahkan kain, sementara ada monster di balik layar smartphone yang harusnya kita edukasi atau kita tindak tegas. Kita kembali lagi ke konsep online disinhibition. Di media sosial, para pelaku merasa anonim.
Meskipun pakai nama asli, mereka merasa ada jarak fisik yang membuat mereka berani. Kalimat-kalimat kotor itu adalah bentuk kekuasaan semu. Dengan melecehkan di kolom komentar, pelaku merasa punya kontrol atas orang tersebut. Mereka merasa bisa merendahkan orang yang mungkin di dunia nyata jauh lebih sukses atau lebih hebat dari mereka. Komentar seksual adalah cara paling rendah bagi seseorang yang merasa tidak berdaya di dunia nyata untuk merasa berkuasa di dunia digital. Sains menyarankan bahwa solusinya bukan hanya menyuruh perempuan berganti pakaian, tapi melatih laki-laki untuk mengubah cara mereka memandang, the male gaze. Kita harus melatih otak untuk melihat manusia secara utuh. Pendidikan seks yang benar bukan cuma soal reproduksi, tapi soal persetujuan dan penghormatan. Tanpa itu, mau seluruh dunia pakai baju astronot sekalipun, orang yang pikirannya kotor akan tetap mencari cara untuk melecehkan. Kita butuh sanksi sosial yang keras dan sistem lapor yang efektif di platform media sosial untuk memberikan efek jerah pada predator jempol ini. Ingat soal teori imaginary completion yang saya mention tadi? Secara psikologis, inilah alasan kenapa pakaian tertutup tidak akan pernah cukup untuk menghentikan orang yang pikirannya sudah rusak. Bagi orang dengan otak yang sudah terkontaminasi pornografi, mereka tidak butuh visual yang terbuka lebar untuk merasa bergairah. Justru saat mata mereka melihat objek yang tertutup, namun ada detail kecil seperti bayangan, lipatan baju, atau sedikit saja lekuk tubuh yang wajar, otak mereka akan bekerja lebih aktif untuk melengkapi gambar tersebut di kepala mereka. Imajinasi mereka justru menjadi lebih liar karena mereka mengisi bagian yang tersembunyi dengan fantasi mereka sendiri. Jadi, masalahnya 100% adalah distorsi imajinasi pelaku, bukan cara korban berpakaian. Mereka tidak melihat realita yang ada di depan mata, tapi mereka melihat proyeksi kotor yang ada di dalam kepala mereka sendiri. Jadi, buat teman-teman perempuan, tetaplah percaya diri dengan apa yang kalian pakai. Dan buat kita semua, mari kita lebih berani buat nge-report atau menegur komentar-komentar sampah kayak gitu. Ruang publik digital kita harus dibersihkan dari perilaku predator yang nggak punya adab. Sekarang saya pengen nanya, menurut kalian perlukah ada hukuman pidana yang lebih tegas buat pelecehan verbal di kolom komentar medsos? Atau ada cara lain yang lebih efektif menurut kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Tapi ingat, tetap beradab dan pakai logika ya. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya di Kecoa Elektrik buat bedah fenomena sosial lainnya. Makasih udah nonton sampai habis. Tetaplah jadi manusia yang bermartabat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!